KPP kenal dengan e-consulting udah lama ya. Saat itu kita mendesain untuk implementasi culture. Jadi memang e-consulting itu adalah ahli di bidang culture development. Dengan program-program yang kami buat bersama e-consultant, maka seharusnya kita harus mengukur seberapa program kita berhasil implementasinya untuk culture development ini. Kalau tidak bisa kita ukur, ya kita nggak bisa melakukan improvement berikutnya. Nah, e-consultant memiliki tools gitu ya, tools yang cukup komprehensif ya dalam mengukur culture, atau bicaranya adalah organisasi culture health index gitu ya. Dan punya benchmark juga. Dari itu sini punya benchmark juga ke perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Lebih detail, lebih komprehensif, analisisnya juga lebih membantu kami dalam mengambil keputusan bagian mana yang harus kita improve. Jadi kalau ditanya kenapa kami percaya, ya memang ahlinya adalah e-consultant dalam bidang culture development. Dan dengan pengalaman kami bekerja sama dengan e-consulting dalam bidang pengukuran kesehatan culture di perusahaan, kami melihat di e-consultant juga punya tools untuk mengukur employee engagement. Artinya kita bisa lakukan employee engagement survey dengan tools yang dimiliki oleh e-consulting gitu ya. Nah, setelah kita jalan dengan e-consulting, ternyata banyak hal yang di luar ekspektasi gitu ya. Nah, kita bisa tahu persis data-data di lapangan, apa yang dikeluh kesahkan oleh karyawan, apa yang menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh karyawan gitu ya. Dengan bermodel yang dimiliki oleh metodologi yang dimiliki oleh e-consultant, kita bisa tahu persis apa root cause yang terjadi karena itu bisa engage dan disengage, sehingga kita bisa melakukan improvement perbaikan untuk memperbaiki kepuasan karyawan gitu ya. Peningkatan performa juga menjadi satu hal yang penting. Dengan employee yang engage, harapannya employee bisa lebih produktif dan bisa perform beyond ekspektasi lah ya. Harapannya bisa melampaui dari target-target yang ditentukan oleh perusahaan. Kalau sebuah program tidak bisa diukur, maka kita tidak mungkin bisa memperbaiki sesuatu ke depan gitu ya. Nah, karena kita sudah melakukan banyak ukuran dan sudah memperbaiki action plan kita ke depan, kalau melihat prestasi KPP saat ini ya, tapi bukan karena satu program, dua program, banyak program yang kami lakukan bersama e-consultant, itu namanya luar biasa. Satu, karyawan lebih engage. Kedua, mereka lebih merasa guyup ya, bahasa kerennya itu ya, guyup ya, lebih engage, lebih guyup, lebih harmonis. Nah, karena dengan harmonis itu bisa membuat mereka menjadi satu arah, energinya tercurah pada satu tujuan, yaitu visi misinya perusahaan. Nah, terbukti dengan performa perusahaan yang dihasilkan ya. Nah, kalau kita lihat dari hasil 2017 sampai hari ini, KPP sudah luar biasa meningkatnya. 2 kali rekor. Rekor pertama kita pernah mencapai recurring profit 1 triliun. Insya Allah tahun 2022 kita akan dapatkan lagi rekor kedua, melampaui 2 triliun recurring profit. Itu karena kita bisa mengukur, maka kita bisa melakukan perbaikan. Ada satu hal yang sangat menarik gitu ya dari e-consultant. Satu, tagline-nya apa? Expert di corporate culture. Kita yakin bahwa sebuah perusahaan yang ingin sukses, ingin berhasil di masa depan, fondasi adalah culture. Culture itu adalah alignment dari visi, misi, dan value yang diharapkan ya untuk menjadi performance di dalam. Nah, e-consultant sudah tagline-nya adalah expert di bidang itu. Nah, kami banyak program yang dilakukan, culture development, leader development, pengukuran kepuasan karyawan, dan ukuran kesehatan organisasi gitu ya. Banyak hal yang kami bisa lakukan di e-consultant. Itu yang membuat kami sampai hari ini masih bekerjasama dengan e-consultant. Banyak membantu, terutama bagaimana para leader itu memiliki meaning and purpose yang jelas, yang clear,
di dalam dirinya sehingga mereka bisa memiliki kinerja yang luar biasa. Mereka bekerja memang bukan untuk dirinya saja, tapi untuk bisa membantu banyak orang memberikan manfaat kepada stakeholder yang ada. Consultant selama bekerja dengan kami, walaupun tantangannya juga sangat luar biasa, tidak hal yang gampang gitu ya, problem-problem yang kami diskusikan dengan consultant. Yang pasti consultant selalu mencari solusi-solusi yang implementatif, mencari referensi-referensi, mencari modul-modul, mencari tools yang cocok dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan kami dan juga tantangan-tantangan yang akan ada di depan. Artinya ya memang sebuah konsultan yang bekerja adalah memberikan solusi kepada customer-nya. Nah, selama ini kami sangat terbantu sekali dengan konsultan. Dan yang pasti tidak mudah mencari solusi-solusi yang sulit gitu ya. Ini bukan sekedar dari tidak perform ke perform, tapi bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan leader itu bisa membawa beyond performance ya, beyond ekspektasi gitu. Nah, tantangannya ACT sudah berhasil lah ya. Nah, saya senang sekali ya karena salah satu cita-cita pribadi saya pada saat ikut 3-point coaching adalah bagaimana membawa modul atau profesi 3-point coaching ini menjadi lebih profesional gitu ya. Terus kita aktif di ASESCO dan akhirnya kita terselenggara conference. Nah, conference ini tujuannya kita ingin belajar lagi sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan profesi kita, agar kita lebih profesional, lebih fokus. Kita ingin menjadi 3-point coach yang bagaimana? Apakah menjadi coach yang bidangnya pendidikan mungkin, atau bidangnya leader development di perusahaan, atau di lifestyle dan lain-lainnya. Nah, conference ini adalah salah satu cita-cita kita bersama untuk menjadikan 3-point coaching ini menjadi lebih bergaung, lebih profesional, sehingga kita akan bisa membantu banyak orang di luar sana. Ini kembali kepada passion ya. Kembali ke passion, ini karena kita training 3-point coaching, kita digali passion, kita digali meaning and purpose kita dalam kehidupan ya. Kita sebenarnya mau jadi apa dan mau kemana gitu. Nah, kebetulan Coach Ida, passion saya adalah membantu generasi muda sebenarnya. Karena pengalaman saya pada saat masih muda dulu, tidak ada orang yang membimbing, tidak ada mentor, tidak ada guru yang membantu saya mencari, bukan mencari diri ya, menunjukkan mana cita-cita yang harus kita pilih, karir mana yang kita ingin capai. Jadi kalau kita usia-usia muda, 18 sampai 35 tahun, hanya mencari jati diri, hanya mencari cita-cita, saya rasa buang waktu. Makanya dengan coaching, mereka bisa dibantu dengan mengeksplor diri mereka, potensi mereka. Nah, karena tujuannya itu, maka ya otomatis apapun kegiatannya, baik di ASESCO maupun di tempat-tempat lain yang mengundang, misalnya kampus atau sekolahan, ya saya dengan sekuat tenaga dan waktu yang ada, insya Allah saya akan menyempatkan diri. Harapannya ASESCO Conference berikutnya lebih besar, lebih banyak yang hadir, dan pemateri-pematerinya juga lebih banyak, dan juga materi-materi lebih spesifik sehingga kita semua bisa menjadi professional coach sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan tagline kita ingin menjadi professional coach gitu ya.